Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang proyek aplikasi kita tentang masalah pendidikan. Nah, di sini kita sudah menemukan beberapa masalah dari hasil survei kita. Boleh yang pertama dari Zaki Surya dulu membacakan masalah yang pertama. Untuk masalah pertama yaitu kurangnya penghargaan yang diberikan kepada mentor atau pengajar. Nah, untuk kalian sendiri ada nggak sih ide-ide buat menanggulangi masalah tersebut? Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin kita bisa membuat aplikasi yang dapat memberikan gaji untuk para pengajar atau mentor nih, biar dia merasa dihargai. Mungkin boleh selanjutnya. Kalau menurut aku sih solusi dari aku ya aplikasi itu dapat memberikan apa namanya kayak penghargaan gitu bagi mentor-mentor yang terbaik. Maksudnya ngasih bonus lebih lah. Jadi para mentor tuh semangat untuk ngajar. Mungkin kalau menurut aku sendiri, hmm, mentor bisa dapat fasilitas yang layak sih, seperti eh, membuat suasana kantor lebih nyaman gitu. Jadi orang-orang juga bekerja dengan suasana senang, happy gitu. Oke, mungkin kalau dari aku akan apa ya menerapkan dengan memberikan achievement kepada semua para mentor untuk dapat memotivasi dalam sistem belajar. Kalau dari saya sendiri sih, saya lebih eh, saya lebih menginikan membuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan upah kepada mentor atas kinerja mereka dalam pengajaran. Oke, mungkin cukup untuk masalah yang pertama. Masalah yang kedua, eh, kurangnya sistem dalam pendidikan dalam memverifikasi mentor sehingga menyebabkan banyak mentor yang kurang berpengalaman. Nah, gimana ide-ide dari kalian nih untuk menanggulangi masalah tersebut? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku yang pertama tuh kita tuh membuat aplikasi yang memiliki standar mentor gitu. Jadi nggak sembarang mentor bisa masuk. Oke, mungkin selanjutnya. Kalau menurut aku tuh aplikasi ini mencari mentor gitu agar tidak terlalu memilih-milih ya. Maksudnya tidak memilih yang terlalu profesional aja. Maksudnya jadi kita tuh menyediakan bimbingan juga atau pelatihan juga pada mentor-mentor baru. Pasti ya semua mentor kan pasti berpendidikan, namun belum tentu dia dapat pelatihan untuk mengajar kayak gitu. Jadi kita menyediakan pelatihan itu. Itu Kalau kalau menurut dari aku sendiri sih nggak jauh-jauh sama pendapat Andre. Setelah melakukan rekrutmen mungkin bisa ada pelatihan khususnya untuk para mentor agar dia bisa mengajar, dia bisa bekerja dengan baik lah intinya. Oke, kalau menurut aku sih konsumen tuh apa ya harus dapat memberikan rating dan review terhadap mentor gitu. Setelah mentor tuh menyelesaikan sesi mentoring untuk membantu konsumen lain. Kalau menurut saya sendiri, saya lebih prefer ke sebuah aplikasi yang dapat bermitra dengan organisasi profesional di berbagai bidang untuk merekrut mentor-mentor dari kalangan anggota organisasi tersebut supaya lebih terverifikasi gitu. Kayaknya cukup ya buat masalah yang kedua. Langsung aja ke masalah ketiga. Kekurangnya info atau wadah dalam mendapatkan layanan berbahasa asing bagi para pelajar. Nah, gimana tuh ide-ide dari kalian untuk masalah tersebut? Kalau dari aku ya, kita tuh bisa buat aplikasi memberikan mahasiswa atau pelajar itu uh, pelajaran yang untuk belajar bahasa asing. Segitu aja. Kalau dari saya tuh kita itu sebagai gini di aplikasi ini bisa memberikan modul-modul yang sudah diterjemahkan. Jadi secara nggak langsung tuh para pelanggan mungkin bisa langsung belajar dua bahasa seperti itu. Mungkin kalau dari saya sendiri, aplikasi mungkin dapat menyediakan mentor dari luar ya yang bisa berbahasa asing seperti mungkin Inggris atau Jepang atau berapa. Jadi mereka secara tidak langsung bisa belajar sambil memahami bahasa lain gitu. Nah, kalau menurut aku sih, kalau melihat dari eh, konsumen, berarti kan konsumen itu harus apa ya, harus memiliki ketertarikan dalam berbahasa kan. Nah, dengan itu aku ingin
membuat kayak aplikasi ini tuh harus mendukung berbagai bahasa dan mampu menerjemahkan paket teks, suara, dan gambar. Dan apa ya, kayak biar mudah dipahami gitu oleh konsumen. Kalau dari saya sendiri sih, saya mengusulkan untuk aplikasi platform belajar berbahasa asing yang harus interaktif dan engaging bagi para pelajar atau mahasiswa tersebut. Untuk topik 3 sebenarnya cukup di situ. Lalu untuk masalah yang keempat, pada takutnya akan penilaian orang karena kita ingin selalu terlihat sebagai orang yang kompeten. Gimana tuh kalian ide-ide buat buat mengatasi masalah tersebut? Nah, kalau dari aku ya, kita tuh membuat aplikasi yang memberikan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa memiliki rasa takut akan penilaian orang lain. Jadi, di pengguna itu bebas gitu berinteraksi tanpa dinilai orang lain gitu. Mungkin itu. Kalau dari aku itu kita tuh dapat menyediakan kayak chatbot itu untuk memberi dukungan dan informasi kepada penggunanya setiap waktu yang diperlukan, istilahnya 24 jam kayak gitu. Jadi setiap waktu ada botnya. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin aplikasi dapat menyediakan forum diskusi ya, yang dimana penggunanya dapat mengajukan pertanyaan dan mendapat jawaban langsung dari pakar atau pengguna lain. Jadi mereka apabila ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat dinanya pas pelajaran, mereka bisa nanya di situ gitu, untuk lebih jelasannya. Kalau menurut aku sendiri, kayak ngelihat dari permasalahan yang tadi, aku sih pengen membuat kayak aplikasi ini harus memberikan panduan gitu buat teknik relaksasi seperti pernapasan dan meditasi untuk membantu. Kalau dari saya sendiri, saya lebih ke aplikasi yang dapat menyediakan mentor yang asik sehingga pengguna dapat rasa nyaman saat bercerita kepada mentor atas situasi yang dialami oleh si konsumen atau pelanggan tersebut. Baik, kita langsung ke masalah yang kelima saja karena sudah cukup di topik yang keempat, yaitu masalah kelima tentang pendidikan dan pemahaman digital yang kurang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, kan karena pemerintah ini kurang prioritas atau abai terhadap isu tersebut, jadi kita sebagai orang yang ingin mengatasi isu tersebut tuh gimana ide dari kalian gitu? Kalau aku ya, kita tuh ini harus memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi di bidang digital. Jadi, kalau misalnya pemerintah nggak bisa, ya kita yang maju gitu sebagai apa orang yang menjelaskan gitu tentang edukasi digital kepada para pelanggan. Mungkin itu aja. Kalau dari saya nggak jauh-jauh dari Rehan sih, maksudnya kayak di aplikasi ini kita bisa memberikan kayak pendidikan yang lebih lagi tentang teknologi atau digitalisasi masa kini. Jadi kita mengaitkan segalanya tentang dengan teknologi kayak gitu. Oke, mungkin dari aku sendiri mungkin dari pihak kitanya, dari pihak aplikasinya bisa menyediakan kompetisi dan lomba yang berfokus pada pendidikan dan pemahaman digital untuk menarik minat dan partisipasi masyarakat gitu. Nah, kalau dari aku sih eh, hampir sama kayak Andre sama Rehan tentang menyelenggarakan edukasi ya. Nah, aku juga mau menambahkan bahwa kita tuh juga perlu kayak menyelenggarakan program pelatihan dan magang gitu untuk membantu dari yang tadi edukasi tadi kan. Yang tujuannya di mana untuk membantu mengembangkan talenta digital yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya lebih ke sebuah aplikasi atau platform yang berkolaborasi online yang menghubungkan antara pemangku kepentingan di bidang masing-masing atau di bidang pendidikan atau di bidang teknologi digital untuk mendorong kerjasama dari berbagai sumber daya. Sebenarnya cukup untuk Mungkin yang kelima. Nah, mungkin itu aja sih permasalahan dari 5 aplikasi kita. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nah, sekian, terima kasih. Baik, kita lanjutkan saja ya pembicaraan minggu kemarin. Kita lanjut pada penentuan ide yang sudah kita keluarkan kemarin. Menurut kalian untuk yang seperti untuk di masalah kurangnya penghargaan itu kan banyak idenya, ada 5 idenya tuh. Nah, kalian ada saran nggak idenya tuh bagusnya yang mana gitu untuk penyelesaian masalah tersebut?
Ya, kalau dari aku sih sebenarnya yang menurutku paling bagus tuh yang aplikasi dapat memberikan bonus bagi pengajarnya. Karena siapa sih yang nggak mau uang kayak gitu. Kalau mereka ngerasa mereka dihargain dan diberi benefit lebih, pastinya bakal lebih baik lagi ngajarnya ke depannya. Nah, kalau mereka ngajar lebih baik kan pasti para pelanggan kita tuh bakal terus-terusan pakai aplikasi yang kita ciptain nantinya kayak gitu. Itu aja sih dari Berarti, aku. oh sorry, mau nanya juga. Berarti kalau misalnya gaji, berarti di aplikasi tersebut para mentor tuh diberi target atau gimana ya? Gimana? Berarti si para para mentor ini diberi target gitu buat Iya, eh, apa? kan mereka tuh pasti bakal digaji kayak setiap per sesi ya di sini. Ya. Nah, terus kalau mereka ngajarnya lebih baik lagi kan mereka dapat uang lebih pastinya nanti kayak gitu. Kan nanti ada sistem rate kayak gitu. Jadi kalau emang rate-nya dia paling bagus selama berapa pekan atau per tahun, mungkin kita nyediainnya bonus tahunan, itu lebih baik sih. Kayak lebih ngacu juga mengacu dia. Ya. Oke, Hmm. kalau dari aku sih setuju dengan pendapatnya Andre yang tentang Kalau dari itu tadi apa coba ulangi Ya ini lanjut Haikal. putus. Tadi kenapa? Coba ulang Kak. Oh, kalau aku sih pendapat aku juga setuju dengan pendapat yang Andre tadi kasih tahu yang tentang memberikan eh, bonus atau gaji kepada eh, pengajar agar dia tuh merasa dihargain gitu. Gimana yang lain? Kalau dari aku sendiri setuju sih dengan eh Haikal dan Andre juga, tapi mungkin lebih ke memberikan achievement ya kepada para mentor. Jadi bentuk bonusnya itu bisa dilihat secara langsung. Jadi mungkin sehabis mengadakan kelas, kita bisa memberikan seperti form gitu, form penilaian kepada mentor. Apakah mentor tersebut sudah memberikan penjelasan yang baik, sudah memberikan pelajaran baik buat anak-anaknya gitu. Merasa puas dengan achievement-achievement itu, dan di bulan mungkin kita bisa melihat uh, apa ya, kinerja mentor-mentor kita kalau mereka ternyata emang bekerja dengan bagus gitu, sehingga kita bisa Jadi memberikan bonus lebih kayak seperti buat itu. feedback untuk mentornya gitu ya. Kayaknya kira-kira gitu deh, kurang lebih. Bener Ya nggak deh? kurang lebih kayak gitu, kayak mentor tuh dikasih feedback yang sepadan gitu berupa eh, gaji gitu, dan apa ya, yang tadi Hadits bilang juga bisa diselingi juga dengan achievement-achievement yang ada gitu. Biar nggak apa ya, biar nggak satu guru aja gitu yang uh, shoot. Hmm, kalau dari aku sendiri, kalimat gaji itu kadang terdengar ambigu gitu sih. Kalau gaji itu kayak perusahaan yang ngasih uang ke si mentornya. Jadi lebih baik kayak Hmm. katanya tuh apa ya? Poin kelima sih kayak aplikasi yang memberikan upah kepada mentor atas kinerjanya mereka dalam mengajar. Lebih ke gitu, kalau menurut aku. Iya. Itu kayaknya sama aja deh gaji sama upah tuh. Jadi nggak ada bedanya sih. Jadi nggak Hampir apa-apa mirip, tapi gitu. ya itu apa? Ada rasa ambigu kalau dengar gaji kayak perusahaan yang ngasih uang. Kalau perusahaan tuh nggak ngasih uang, perusahaan tuh cuma perantara doang nih kita di sini nih. Dapat fee lah bisa dibilang. Nah, Vi, Berarti untuk masalah yang pertama kita udah dapat ya kesimpulannya, berarti ngambil yang solusi yang kedua itu yang aplikasi dapat memberikan bonus yang lebih lagi bagi mentor yang terbaik lah dan Ya. dapat rate yang paling baik. Ya sih bisa sama bisa bisa. berarti ini Soalnya yang kesimpulan ya kita tuh poinnya ini bukan sih eh, apa ide gabungan yang berapa? Dua sama berapa? 2 sama 5. 2 sama 5 ya? 2 sama 4 diselingi sama achievement yang ada gitu Oh loh. ya,
Berarti 245 ya kira-kira gitulah ya. Ya. Berarti next aja kali langsung ke masalah berikutnya ya. Untuk Ya. masalah berikutnya itu kan kurangnya sistem pendidikan dalam memverifikasi mentor. Nah, kira-kira kesimpulannya apa tuh atau idenya apa tuh dikerucutkan jadi satu? Sebenarnya kayak apa namanya tadi, masalahnya kan kurangnya sistem pendidikan dalam memverifikasi mentor sehingga menyebabkan banyak mentor itu memiliki minim pengalaman ya. Ya. Jadi eh, maksudnya tuh gimana ya? Berarti kayak kita tuh sulit untuk nyari mentor apa gimana? Lebih Nah, kayak kayak mentornya tuh kan, ya dia duluan, Cak, duluan, duluan. kita tuh sulit memverifikasi ini tuh mentor mentor beneran atau cuma anak apa lulusan SD doang gitu. Jadi kita menilai ilmu Ah, yang dia punya gitu dari ininya. Nah, kalau masalah itu ya menurutku itu itu tuh kan mereka kalau sebelum mengajukan diri jadi mentor ke kita kan pasti ngajuin berkas ya kayak ijazah, pendidikan terakhir yang kayak gitu-gitu. Nah, sekarang tergantung dari kalau untuk melihat skillnya dia, pastinya kita kayak suruh trial dulu dia ke tempat kita kayak gitu. Dan kita bakal lihat potensinya dulu kan pasti. Nah, kalau mereka emang dia berpotensi tapi dia nggak bisa menyampaikan ilmunya ke yang lain sih menurutku kita perlu nyediain kayak pendidikan pendidikan lebih lah kayak pelatihan gitu untuk mentor-mentor baru terutama. Jadi mereka tuh paham lah kayak gitu. Atau mungkin bisa nyediain mentor utama dan dia jadi kayak wakil mentor gitu sih. Sekalian belajar kan. Itu sih menurutku. Kalau aku sih nambahin punya si Andre sih. Kalau sistem trialnya tuh mungkin bisa kayak kita kasih ngerjain soal atau kayak simulasi mengajar gitu. Jadi kayak dilihat itu kalau bisa ngerjain soal nih, misalkan kayak soal matematika gitu. Kalau beneran dia bisa ngerjain soal berarti kan walaupun walaupun misalnya background pendidikan SMA ngerjain soal kuliah gitu. Misalkan dia bisa berarti itu termasuk verifikasi bagus gitu. Sama kita lihat dia bisa mengajar atau enggak. Kadang ada orang yang nggak bisa mengajar gitu. Tapi menurutku yang penting kan dia punya ilmunya dulu ya. Kalau masalah mengajar itu Ya, menurutku bisa dilatih sih. Kurang jam terbang aja kalau gitu. ya, yang penting dia bisa ngerjain ngerjain soalnya itu aja. Gimana yang lain? Berarti, oh berarti yang tadi Andre sama siapa? Rehan Rehan. yang bilang tuh berarti termasuk ke solusi yang pertama ya. Berarti yang aplikasi memiliki standar penerimaan mentor kan. Berarti itu kan kayak udah ngecakup semuanya dari mulai uh, mentor itu nge-apply ke aplikasi kita buat konsumen-konsumen sampai mengajar dan lain-lain ya kan. Iya, sama itu solusi yang pertama dan kedua sih sebenarnya dijadiin satu. Setuju sih udah kayak Ya gitu. kalau udah sih kalau aku setuju juga buat solusi yang kedua ini. Ada sebenarnya. Berarti untuk masalah yang mentor ini apa verifikasi mentor ini lebih eh, ke ide 1 sama 2 ya gabungan itu. Ya, Berarti kita langsung lanjut aja ke masalah selanjutnya yang kurangnya info atau wadah dalam mendapatkan layanan bahasa asing bagi para pelajarnya. Nah, kira-kira ide ide akhirnya tuh apa kalau dari kalian? Kurangnya info atau apa? Berarti kita kekurangan mentor ya, yang kayak bisa berbahasa selain bahasa Indonesia berarti. enggak kita tuh yang masalah yang ketiga tuh kita tuh apa ya kurang kan kita misalnya kita di Indonesia nih. Nah, kita tuh Mm-mm. bener-bener kayak kesulitan gitu mendapatkan layanan bahasa asing kayak misalnya kita belajar bahasa asing dan lain-lain gitu loh. Oh ya. Nah, itu tuh kendala. Nah, itu tuh kendala banget di Indonesia bagi pelajar-pelajar yang ada. Berarti Itu kurang kayak lebih ke kurang link untuk modulnya. bisa belajar ke sana Nah, kan ya berarti. ya lebih ke apa ya apa yang kita dapat dalam mendapatkan layanan bahasa asing itu itu tuh di Indonesia tuh sangat kurang banget gitu. Nggak ada wadahnya buat kita bisa apa
mengetahui apa yang bisa kita dapat. Nah, kalau menurutku sih Kalau aku kalau sih, duluan duluan duluan. kalau aku sih ini, kalau misalnya dari list solusi kita tuh mending yang ini menyediakan modul pembelajaran yang sudah diterjemahkan. Soalnya kan kalau misalkan itu jadi siswa tuh bisa belajar dari modul yang sudah kita terjemahin. Jadi kita bisa juga kayak kita udah nyediain modulnya gitu untuk para siswa belajar. Jadi itu juga bisa untuk bantu mentor tadi untuk ngajarin apa yang pelajaran yang membingungkan mahasiswa deh. Hmm. Terus aku mau nambahin juga mungkin kita bisa ngambil mentor dari luar juga ya. Karena percaya nggak percaya kita kalau belajar langsung sama orang dari luar pasti lebih resep lah ke kitanya kayak gitu. Ya benar. Jadi kita buka lowongan yang cukup luas juga, universal, nggak cuma harus orang Indonesia yang kayak gitu. Berarti harus orang luar tuh harus Izin bisa mau bahasa nambahin. Indonesia dong. Yaudah, Harit coba. Eh, izin mau nambahin. Aku lebih setuju sama pendapat Andre, sama pendapat solusi Andre yang kita ngerekrut orang luar untuk membantu mengajar daripada dengan solusi kita menyediakan modul dengan terjemahan bahasa Indonesia. Karena menurut aku tuh modul hanya untuk mempermudah, tapi pelajar tuh tidak bisa belajar gitu loh. Jadi mereka hanya dapat enaknya aja menurut aku gitu sih. Jadi pelajar juga harus berusaha untuk mengerti. Jadi kan secara tidak langsung mereka bisa belajar bahasa Inggris sambil belajar matematika gitu. Menurutku itu sih. Nah, selain itu belajar memfasihkan juga kan, karena berbahasanya juga harus pakai bahasa asing gitu. Ya betul. Sambil ngasah kosakata baru kan. Jadi Hmm, maksudnya tuh kayak emang pure bahasa Inggris atau aku yang aku maksud tuh ini kayak pelajaran IPA ke IPA yang pakai modul bahasa Inggris itu. Jadi bukan bahasa Inggris doang gitu. Maksud aku ngajarin modul itu. Jadi kayak misalnya kayak pelajaran biologi nih yang ada jurnal-jurnal dari luar kita terjemahin gitu. Maksud aku gitu, bukan yang expert ke Berarti bahasa Inggris bukan banget. berarti bukan emang dasar modul pembelajarannya bukan emang bahasa Inggris tapi emang bahasa Indonesia. Cuman ada beberapa referensi jurnal untuk kita bisa pelajari. Cuman mendapat bahasa Indonesia gitu. Sesi bahasa Indonesianya. Nah, ya gitu, maksudku buat referensi versi bahasa Indonesia gitu. Yang makanya aku bilang ada modul itu. Jadi kalau misalnya guru yang expert bahasa Inggris itu emang dari luar kan, itu kan Oh, nggak bisa, kan belum tentu orang itu expert di biologi juga. Jadi kan kita cuma ngambil guru expert yang setangkap aku ya, yang guru bahasa Inggris di luar tuh biar dia bisa soalnya lebih lancar bahasa Inggrisnya, aksen lebih dapat, ucapnya udah jelas lebih banyak, soalnya bahasa ibunya, bahasa pertama. Jadi kalau misalku tuh untuk yang ke pelajaran yang lebih umum kayak lebih banyak gitu, jadi nggak cuma satu pelajaran bahasa Inggris doang gitu. tapi bukannya masalah pertama kita tuh ini ya, apa? Kesusahnya masyarakat Indonesia kalau ada bahasa Inggris gitu. Jadi Ya, malah ya, ya sih mau nyinggung itu juga. Soalnya kan kita kan juga menyinggung tuh masalahnya kita tuh apa ya kurangnya layanan bahasa asing gitu loh. Maksudnya nggak Inggris aja gitu bisa yang bahasa-bahasa lain daerah gitu loh. Bukan kayak kita apa sih buat belajar pelajaran-pelajaran umum maksud itu kayak kita tuh bagaimana kita bisa ngefasihin atau kita tuh bisa mendapatkan bahasa-bahasa asing gitu loh buat pelajar-pelajar yang ada gitu. gimana ya? Oke, Ya jadi soalnya menurutku sih kita harus buka kelas lain juga, maksudnya kelas bahasa juga pasti kita bukakan di sana. Jadi kalau misalnya orang mau belajar bahasa Jerman, kita juga harus punya mentor dari sana. Hmm. Kalau emang mau Kontrol. belajar sekedar aja, maksudnya sekedar bisa aja, sekedar tahu, kita bisa nyediain modulnya aja sih kayak gitu. Tapi kalau untuk memfasihkan, kita harus tetap ambil orang luar sih. Karena mau percaya nggak percaya sih, orang Indonesia yang fasih juga pasti ada aksen-aksen Indonesia juga kan. Ya, ya, Nggak benar-benar semua benar. sih. Bawa aksen asli. berarti kalau gitu idenya nih kesimpulan dari berapa apa ide yang nomor berapa aja nih kira-kira? Dua sama 3 berarti ya?
Kalau menurut aku sih yang solusi yang terakhir juga bisa kepake sih, yang aplikasi platform belajar bahasa asing harus interaktif gitu loh. Soalnya kan itu kan juga di kita tuh pakai aplikasi yang dimana itu tuh bisa juga aplikasi tersebut bisa pakai bahasa asing dan kayak apa ya, bisa menjadi habit lah buat pelajar-pelajar nanti kayak biar bisa terbiasa buat bahasa asing. Ya, Itu. jadi kita langsung lanjut aja ke masalah keempat ya, yaitu yang takutnya akan penilaian orang lain karena kita ingin selalu terlihat sebagai orang yang kompeten. Menurut kalian, idenya apa tuh buat ini masalah apa menanggulangi masalah tersebut? Kalau menurutku ya, kalau untuk takut masalah kita terlihat nggak kompeten tuh, setiap orang dan setiap produk yang diciptain pasti selalu ada kurang di mata orang lain, karena kita nggak mungkin juga bisa menuhin kebutuhannya dia secara 100% kan. Nggak, target kita juga nggak bakal tembus ke semua orang kayak gitu. Jadi menurutku sih, Andre, sorry interupsi. Ini masalah yang nggak kompeten. kenapa? Ini yang masalah isu ini yang diangkat takut akan penilaian orang lain karena kita ingin selalu terlihat sebagai orang yang kompeten. Itu si pelajarnya, Dre, bukan aplikasi kitanya. Oh, pelajar. Itu berarti ya kita juga harus punya mentor yang suportif sih kayak gitu. Dan bisa juga sebagai teman, karena kalau mentor kita sesuai, maksudnya bisa kayak jadi teman gitu, si pelajar juga jadi kayak apa ya namanya, jadi kayak mau cerita, kayak terbuka gitu, jadi nggak memendam masalahnya sendiri loh. Jadi siapa tahu mentor yang kita punya juga bisa ngasih solusi kan, gitu sih. Berarti secara tidak langsung eh lu bilang Kenapa kalau misalnya putus-putus? kita tuh butuh solusi ya. Ya, punya Suaranya forum putus-putus. diskusi. Putus-putus Rit. Berarti lu Kalau secara emang Apa tidak yang mau ngelag? langsung Ini apa yang ngelag atau Fis, gue kayak putus-putus nih? eh, kayaknya kalau masalah forum diskusi sih terlalu besar ya kebukanya. Jadi mungkin setiap orang maunya face to face aja, jadi sama mentornya aja kayak gitu. Jadi makanya aku bilang itu balik lagi ke standar mentor sih sebenarnya, dan cara pelatihan kita ke mentor kayak. Aku izin nambahin paling ya, kayak kan kalau orang-orang kayak gitu biasanya butuh ruang private, ruang yang lebih tertutup gitu. Jadi kayak aplikasi yang punya ruang tertutup untuk para ininya apa, para konsumennya, para ininya. Sama disediakan ruang diskusi, forum khusus untuk mengajukan pertanyaan dan itu bisa sifatnya anonim. Jadi bagi orang-orang yang nggak pede atau gimana, itu bisa santai aja gitu karena kalian anonim. Kayaknya gitu. Ada yang mau nambahin nggak kalian? Berarti enggak yang nanyanya ini nanya pelajaran gitu ke mentor gitu. Nanya pelajaran bisa. Jadi kan Atau bisa gimana? kayak ada yang, aduh kalau aku tanya ini nanti takut dikira orang bodoh atau orang nggak ngerti gitu. Jadi anonim itunya pertanyaannya si apa si penanyanya gitu. Iya, iya. Ngerti, ngerti, ngerti. Jadi nggak ada alasan Udah lagi tuh sih aku kayak, oh sok, nggak 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 kayak. nggak lanjut lanjut. Jadi kayak apa? Nggak ada alasan lagi kayak malu bertanya, terus jadi nggak ngerti si materinya. Cuma gara-gara kalian ketahuan siapa yang nanyanya gitu, ketahuan nggak ngertinya. Paling gitu aja. Gimana Haikal tadi? Ya mungkin aku juga sependapat sih sama Zaki. Kan buat pelajar gitu apalagi SMP SMA juga banyak lah orang yang bisa dibilang juga introvert dan ekstrovert kan. Nah, itu juga masih apa sih? Masih harus juga dibutuhin juga kayak ya kayak tadi yang ruang-ruang ibaratnya kayak konsultasi buat face to face lah buat dari konsumen ke mentor gitu. Itu sih kalau dari aku. Gimana yang lain ada tanggapan? Udah sih, aku sepakat. Berarti
kurang lebih kita ngambil pakai ide yang pertama sama ide yang ketiga ya. Iya, iya. Ya. Iya, iya, iya. Oke, berarti langsung aja lanjut lagi ke masalah berikutnya, yang terakhir, masalah terakhir nih. Isu tentang pendidikan dan pemahaman digital yang kurang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, kan karena dari pemerintah itu sendiri kayak terlihat abai sama isu tersebut, jadi kita sebagai mahasiswa yang ingin apa ingin ingin apa ya? Pokoknya ingin menginikan si masalah tersebut, kita orang yang peduli, kita orang yang peduli lah kayak gitulah. Gimana ide dari kalian gitu? Oke, buat untuk isu tentang pendidikan dan pemahaman digital kurang diprioritaskan oleh sama pemerintah ya. Di Indonesia sendiri kan emang masih nyata itu ya, kayak kurang diperhatiin lah. Jadi Betul. emang anak muda harus punya pergerakan sendiri sih kayak gitu. Jadi eh, balik lagi kayak banyak orang eh, orang-orang mengambil mentor itu mentor yang lebih tua kayak gitu karena dianggap lebih bisa ngajar kayak gitu. Tapi untuk masalah kayak gini kita juga harus berani ngambil mentor-mentor yang muda. Jadi yang pasti anak muda zaman sekarang lebih ngerti tentang digital lah, teknologi dibanding orang-orang tua. Jadi balik lagi kan kayak yang aku bilang tadi kan eh, yang penting dia punya ilmunya dulu untuk masalah dia ngajar kita punya sistem maksudnya bisa ngadain pelatihan kayak gitu sih. Jadi harus solusi itu sih kayak berani ngambil mentor yang lebih muda lagi kayak. Dan jangan jangan membatasi umur untuk itu sih. Dan kita juga harus bisa ngasih edukasi yang lebih tentang teknologi kayak. Mungkin yang lain gimana? Jadi itu kayak disolusi ke berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Oh, Lebih empat ya. Solusi ke Dan satu antara sih. program pelatihan magang dan membantu mengembangkan talenta digital gitu. Jadi kalau Oke. misalkan bener-bener emang nggak ada, ya kita buat sendiri gitu talenta-talenta yang kayak guru-guru yang ngajarin tentang pendidikan digital gitu. Berarti masuk ke solusi keempat ya? Bener kan? Iya. Iya, kalau solusi keempat. kalau menurut saya malah ke solusi Iya. pertama malah. Ya, saya juga lebih setuju ke solusi pertama karena itu mungkin perpaduan dari satu sama yang keempat tadi kan. Jadi si mentor yang lebih muda atau lebih tua itu dia bisa memberikan edukasi tentang digital pada anak-anak gitu. Jadi anak-anak nggak gaptek lah istilahnya gitu. Sama paling satu lagi, biasanya kita kan kalau ini dengan membawa pemerintah, biasanya kita juga perlu orang-orang terkait. Jadi kita kalau menurut dari aku, kita lebih mending kayak collab sama orang yang berhubungan gitu, sama pemangku kepentingannya. Biasanya kayak dari kementerian gitu, kayak kita pinjam orang-orangnya sebagai narasumber atau sebagai apa juga bisa di situ. Sih benar. Ada tanggapan lain nggak? Bisa sih. Udah berarti itu kita ngambil orang-orang dari pemerintahan berarti kayak kita buka open forum seminar gitu ya. Ya kayak gitu doang, bukan sebagai mentor tapi sebagai pengisi ini aja seminar. Edukasi lah ya. Kayak Fasilitasi. pembicara gitu ya, pembicara digital tuh. Itu Betul. salah satu solusi. Tapi untuk penerapannya sih pasti ya perlu mentor lagi kayak yang tadi aku bilang. Suaranya kurang kedengeran, Dri. Itu bagus sih solusinya. Maksudnya kita ngadain seminar juga untuk open forum kayak gitu. Tapi untuk penerapan seterusnya kan kita juga harus ngikutin pengembangan zaman ya, kayak nyediain kelas untuk teknologi juga pastinya kan. Betul. Rugi juga kan sosialisasi setiap hari tapi nggak ada pelaksanaannya. Berarti kesimpulan dari ide kita tuh lebih ke 145 kayak gitu kali ya. Iya. Ya, ya kan Ya, edukasi yang memberikan penting. edukasi juga Edukasi. dan nyediain wadahnya juga kayak nyediain wadah untuk kompetisi kayak gitu, nyediain mentor yang berkelas kayak gitu sih.
Kayaknya kalau buat kompetisi terlalu luas deh cakupan kita. Ya, tapi kita kan kayak menurutku ya, kalau kita ngadain kompetisi itu kita memberi wadah juga, jadi kayak gitu. Jadi, oh ternyata teknologi dipandang kayak gitu. Jadi orang-orang juga mau belajar tentang hal itu kan. Itu sih ya Sejauh kayak ini Indonesia orang-orang sendiri. mikir pasti buat apa belajarin teknologi, dihargai juga enggak kayak gitu. Wadah juga kurang kayak gitu. Jadi kalau menurut aku kalau buat kompetisi itu juga bagus ya. Kayak jadi kayak kita ngedukasi itu kayak indikasi kayak kita berhasil gitu kita beredukasinya. Jadi oh berarti orang ikut lomba gini. Oh berarti dia udah tingkat tingkat pemahaman orang Indonesia tentang apa sih teknologi digital tuh kita bisa ngukur gitu berapa kalau kita berkompetisi kompetisi gitu. Jadi kan bisa lihat hasil kerja mereka berapa gitu. Jadi bisa gitu kalau berkompetisi untuk goal terakhirnya gitu. Hmm. Iya sih. Mungkin kalau misalnya solusinya juga bener sih, lebih condong ke yang nomor satu. Maksudnya cakupan itu lebih luas dari edukasi tentang pemaparan-pemaparan tentang teknologi di bidang digital gitu loh. Kayaknya kalau ide kita semua digabungin itu dari yang masalah pertama, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan kayak ide akhir kita apa gitu? Mungkin gini sih Jack. Jadi kita mengambil kolaborasi antara ide satu yang memberikan edukasi tentang pemahaman digital sama yang membangun platform kolaborasi online dengan berbagai pemangku. Cuman untuk poin-poin yang lainnya seperti 2, 3, dan 4 itu mungkin bisa jadi solusi tambahan untuk kedepannya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang kita terapkan secara terus-menerus gitu. Jadi mungkin bisa diadakan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Setuju sih. Hmm, Jadi mungkin ada yang bisa nyimpulin untuk keseluruhannya nggak? Kalau yang gue tangkap ya, berarti kita tuh yang pertama tadi kan ini, kita di aplikasi mentor tuh memberikan gaji. Berarti yang kedua tadi itu kita memiliki standar penerimaan. Berarti kita pertama kita cari mentor dulu, memiliki standar penerimaan mentor. Berarti aplikasi, berarti di aplikasinya kan kita ngajarin orang nih. Jadi kita harus memiliki standar, apa sih, standarisasi mentor. Nah, udah itu ntar baru kayak kayak karena udah kalau mentor kan udah pasti privat kan satu 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 apa kayak satu Yes. person by person kan satu muka berarti itu termasuk ke solusi yang ke apa yang takut penilaian orang terlihat kurang kompeten kan. Nah kalau yang baru kita nanti tambahannya tuh apa literasi digital itu kalau menurut aku sih gitu. Oke, boleh boleh. Ada yang mau nambahin mungkin? Cukup sih aku dari sama Rehan udah kejawab semua. ya kayaknya udah cukup lah itu. Oke, aman berarti ya. Berarti semua masalah kita sudah terselesaikan ya. Semua ininya nanti ada notulensinya di ini. Ya, terima kasih semuanya. Maaf mengganggu malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.